Selamat siang Ci, perkenalkan saya Siska Junisha Fitri dari MJM 25.2 Dan saya Siti Reva dari MJM 25.2. Kami dari kampus STIE Eka Prasetya. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah ekonomi mikro yang meminta untuk mewawancarai pelaku usaha. Apakah Cici bersedia meluangkan sedikit waktu untuk kami untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kegiatan usaha Cici? Oke, bersedia. Oke Ci, saya izin bertanya, untuk produk yang Cici jual harganya ditetapkan berapa ya Ci? Untuk harganya toko heci 1 porsi 45.000. Oke, apa pertimbangan utama dalam menentukan harga tersebut? Kalau pertimbangan utama untuk harga itu ya pastinya bahan baku ya, sama biaya operasional kayak gas sama untuk packing gitu. Oke, rata-rata berapa banyak produk yang terjual per hari atau per minggunya? Kurang lebih per minggunya 300 porsi gitu. Iya benar. Oke, apakah ada hari-hari tertentu di mana penjualan lebih ramai atau lebih sepi gitu? Kalau pastinya ada dong. Kalau misalkan weekend itu biasanya lebih rame. Tapi kalau weekday itu nggak tentu. Kadang rame, kadang enggak. Tapi yang pastinya rame itu di weekend. Iya benar. Oke Ci. Kalau menurut Cici, faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi naik turunnya permintaan? Misalnya kayak cuaca, tren, atau dan lain-lain gitu? Untuk itu sih biasanya cuaca sih. Kalau misalkan hujan itu udah pasti permintaannya lebih dikit gitu. Menurut Cici, bagaimana harga bahan baku memengaruhi penawaran atau jumlah produksi? Kalau misalkan bahan bakunya itu naik ya pastinya produksinya itu menurun. Tapi kalau misalkan bahan bakunya itu harganya normal-normal saja, pasti produksinya juga bakal banyak sih. Apakah pernah mengalami kesulitan bahan baku? Kalau sejauh ini belum ada, karena kan kalau misalkan bahan baku kita udah ada langganan ya, belinya kayak suppliernya beli di mana gitu, itu udah ada. Sejauh ini belum ada kesulitan sih. Kalau misalnya iya, itu cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya ya mau gimana, kita pastinya dicari lagi ya di mana aja bahan bakunya. Ya pastinya nggak mungkin di satu Medan ini nggak ada kan. Diusahain. Ya lebih diusahain cari lagi gitu tempat lain. Kalau bisa dijelaskan secara singkat bagaimana alur produksi atau pelayanan usaha ini? Kalau alur produksi ya pertama dari rumah kita masak dulu, kayak misalkan udang gorengnya, kepitingnya itu setengah matang sama kerupuk udangnya. Nanti pas disajikan itu baru digoreng semua, digoreng terus sayurnya direbus, sama kuahnya itu biasa kita dari rumah itu cair ya, encer. Udah dibawa ke tempat jualan tuh baru dikentalin kalau ada yang mau kan, langsung dikasih disajikan ke customer gitu, digoreng, direbus. Semua kayak setengah matang gitu ya? Ya setengah matang dulu, nanti pas ada yang mau baru digoreng, baru di ini. Tuh. Berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam kegiatan produksi atau penjualan ini? 2 karyawan aja. Berarti yang Cici sendiri pun bantu lah gitu ya? Iya bantu. Oke Cici, saya lanjut bertanya ya. Apakah ada data perubahan harga dan jumlah barang yang terjual dalam beberapa waktu terakhir? Kalau untuk perubahan harga itu biasanya kami satu tahun sekali baru ada kenaikan harganya. Pada harga berapa biasanya permintaan paling tinggi? Kalau misalkan permintaan paling tinggi tuh harganya tetap sama sih, nggak ada penurunan atau kenaikan gitu, nggak ada, tetap sama harganya. Harganya tetap sama ya Ci? Oke. Jika harga dinaikkan atau diturunkan, bagaimana respon konsumen biasanya Ci? Kalau respon konsumen ya pastinya mereka ini ya, kayak mungkin ada keberatan juga, cuman kan namanya kita hidup tuh kan ada namanya inflasi ya kan, jadi ya mau nggak mau mereka terima gitu. Paling kalau misalkan kok naik harga gitu kan, paling bilang aja kayak bahan bakunya naik gitu kan, memang adanya inflasi gitu ya. Seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga tersebut sih? Sejauh ini sih pengalaman belum ada yang begitu sensitif sih, semuanya terima aja gitu. Menurut Cici, apa aja biaya tetap dalam usaha ini? Contohnya kayak sewa tempat, listrik dasar, atau gaji tetap gitu? Kalau untuk biaya tetap ya pasti sewa tempat sama gaji karyawan sih. Itu Lebih tepatnya dua aja ya? ya. Apa saja biaya variabel yang berubah sesuai jumlah produksi? Contoh kayak bahan baku, kemasannya. Bahan baku lah. Berarti perubahan variabelnya lebih ke bahan baku? Iya, lebih ke bahan baku. Bagaimana kondisi persaingan usaha di sekitar sini? Kalau sekitar sini belum ada ya, kalau misalnya yang tempat saya jualan. Tapi kalau misalkan sekitar Medan tuh pastinya ada sih. Jadi khusus daerah ini cuma satu? Iya, cuma satu aja.
Menurut Cici, apa keunggulan utama usaha ini dibandingkan kompetitor yang lain? Keunggulannya pasti kualitas ya, sama bahan, karena kan kami juga jualnya udangnya gede-gede gitu kan. Terus kayak misalnya kualitas rasanya juga, itu sih keunggulannya. Kalau keunggulan yang paling utama di sini apa? Rasanya sih ya. Oke Ci, saya dan kawan saya berterima kasih banyak kepada Cici ya atas kesediaannya menjawab pertanyaan kami. Maaf kalau tadi sempat mengganggu waktu jualan Cici, dan semoga usaha Cici makin sukses dan lancar ya Ci. Ya, terima kasih. Kami izin pamit ya Ci. Ya, thank you. Terima kasih kembali.